Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mendapat 56 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 812,86 miliar rupiah dari pemerintah Norwegia atas keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca atau emisi karbon penyebab pemanasan global. Dan jumlah tersebut merupakan pembayaran atas hasil penurunan emisi yang telah diraih Indonesia pada tahun 2016 hingga 2017 yang mencapai 11,2 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Komitmen Indonesia menghentikan deforestasi dan degradasi hutan mendapat apresiasi dari pemerintah Norwegia. Indonesia dinilai Norwegia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca atau emisi karbon penyebab pemanasan global. Pemerintah Norwegia pun akan membayar 56 juta dolar Amerika atau setara 812,86 miliar rupiah sebagai realisasi perjanjian bilateral atau LOI antara Norwegia dengan Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2010. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan prestasi Indonesia menghentikan deforestasi sangat banyak mulai dari penanganan lahan gambut, moratorium izin pembukaan lahan, penggunaan B20, energi baru terbarukan hingga penegakan hukum. Menurut Siti, dana 56 juta dolar dari pemerintah Norwegia merupakan bukti komitmen Indonesia mengurangi deforestasi dan menjaga lingkungan. Berdasarkan perjanjian dengan Norwegia, Indonesia ditargetkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Dia akan sangat dinamis dari tahun ke tahun. Contohnya apa? Dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau kebakaran hutannya banyak, agak berat nuruninya. Di 2015, saya kira kalau lihat seperti ini datanya, di 2017 24,7, di 2018 bisa lebih baik lagi. Di 2019 kita kemarin ada trouble sedikit soal karhutla, tapi di 2020 kita kerja keras untuk memperbaiki itu. Kalau saya sih 2020 26% cukup optimis. Dana yang diterima dari pemerintah Norwegia akan disalurkan ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 2019. Pemerintah akan mengoptimalkan dana yang diterima untuk pemulihan lahan gambut, hutan mangrove, agar dapat mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pembayaran 530 juta krona atau sekitar 812,86 miliar rupiah kepada Indonesia ini karena Indonesia dinilai berhasil menurunkan gas buang atau emisi karbon penyebab pemanasan global sesuai dengan isi kerjasama pengurangan emisi dari deforestasi dan juga degradasi hutan dari REDD+. Dan berikut kami jabarkan sejumlah data yang telah kami himpun terkait dengan upaya bersama tingkat internasional dalam menurunkan tingkat pencemaran lingkungan. Kita lihat data dan faktanya berikut ini untuk Anda. Dan pemirsa, Norwegia pertama kalinya memberikan hasil insentif atas kerjasama dengan Indonesia, yaitu dinyatakan bahwa Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon di rentang periode 2016 hingga 2017. Dan Indonesia dikatakan berhasil menurunkan 11,2 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Dan ini merupakan hasil dari verifikasi oleh verifikator pihak ketiga. Dikarenakan sebetulnya Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon di periode tersebut, yaitu 2016 hingga 2017, sebetulnya sebesar 17 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Mengapa diturunkan menjadi 11,2 juta ton? Hal ini dikarenakan pihak ketiga dari verifikator ini mempertimbangkan faktor kemungkinan resiko dari perubahan cuaca maupun juga iklim yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya potensi risiko tersebut, maka diturunkanlah menjadi 11,2 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Dan sebetulnya Indonesia bekerja sama dengan REDD+ melalui dengan Norwegia ini sudah sejak tahun 2010 lalu. Artinya sudah berjalan sekitar 10 tahun hingga tahun 2020 ini. Dan kemudian Indonesia ini menerima hasil insentif sebesar 812,86 miliar rupiah. Dan kita lihat lagi fakta berikutnya. Nah, ini dia apa sebetulnya
pentingnya perjanjian kerjasama REDD Plus bagi Indonesia. Yang pertama, ini merupakan komitmen mengurangi emisi. Jadi sebagai wujud komitmen Indonesia berkontribusi kepada global untuk menurunkan emisi karbon, maka ini menjadi penting Indonesia menjadi bagian dalam REDD Plus kerjasama dengan Norwegia. Nah, kemudian ini juga menjadi keberhasilan dan pengakuan prestasi skala internasional jika memang Indonesia berhasil, dan ini pertama kalinya Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon di periode tahun 2016 hingga 2017. Khusus untuk di tahun 2017 saja Indonesia dikatakan berhasil menurunkan sebesar 14%. Nah, kemudian ini juga menjadi motivasi nasional ketika memang Indonesia dikatakan sudah berhasil di skala internasional. Motivasi nasional untuk bisa terus berkontribusi menurunkan emisi karbon secara global. Dan tentunya juga pemenuhan pembayaran insentif yang tadi sudah kita sempat bahas di awal, bahwa Indonesia dengan berhasil menurunkan emisi karbon mendapatkan pembayaran insentif yaitu sebesar 812,86 miliar rupiah. Dan juga tentunya pembiayaan multilateral ini juga menjadi salah satu mengapa pentingnya Indonesia bergabung ataupun juga bekerja sama dengan REDD Plus. Dan juga adalah menghindari deforestasi. Deforestasi ini yang dimaksud adalah pengalihan fungsi hutan. Jadi hutan yang tadinya sebagai penyerap emisi karbon yang ada secara global ini akan berkurang ketika memang fungsinya dirubah, misalnya untuk kepentingan tertentu seperti untuk kepentingan industri maupun juga untuk peternakan sampai dengan perkotaan. Nah, maka deforestasi ini harus dihindari sebagai bentuk komitmen Indonesia, maka bergabunglah bekerja sama dalam REDD Plus. Kemudian apa saja sebetulnya yang menjadi kontribusi dalam peningkatan emisi karbon setiap tahunnya? Nah, perlu diketahui pemirsa bahwa yang menjadi faktor tingginya emisi karbon ini salah satunya adalah sektor transportasi. Sektor transportasi ini sendiri berkontribusi sebesar 14% setiap tahunnya untuk emisi karbon. Nah, bayangkan jika memang ini terjadi setiap tahunnya, bahkan untuk tahun 2020 perlu diketahui bahwa untuk secara global ini terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk April 2020 saja. Dikarenakan apa? Karena faktor pandemi global COVID-19. Transportasi ini sempat dilakukan pembatasan karena adanya karantina global, sehingga penurunannya cukup signifikan, yaitu sampai dengan 17%. Nah, tentunya patut juga untuk diapresiasi. Nah, kemudian faktor industri dan juga pembangkit listrik. Industri dan pembangkit listrik ini berkontribusi setiap tahunnya dalam peningkatan emisi karbon, yaitu sebesar 34%. Dan kemudian karhutla ini berdasarkan juga dari degradasi hutan yang dilakukan, ini berkontribusi sebesar 17% setiap tahunnya, khusus untuk deforestasi saja. Nah, kemudian kita lihat lagi fakta selanjutnya. Lalu bagaimanakah komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon? Nah, Indonesia ini beberapa kali terlibat dalam konferensi seperti Conference of Parties atau COP 15 tahun 2009. Kemudian juga NDC bulan November 2016, kemudian juga target penurunan. Ini yang menjadi catatan penting juga bahwa Indonesia berkomitmen untuk memiliki target penurunan emisi setiap tahunnya. Dan khusus sampai dengan jangka panjang tahun 2030 berdasarkan NDC, Republik Indonesia ini berkomitmen untuk mencetak target penurunan emisi karbon yaitu sampai 834 hingga 1081 juta ton. Nah, kemudian komitmen dalam beberapa program yang disusun oleh Indonesia ini dimasukkan dalam PP nomor 71 tahun 2011. Dan kita lihat lagi berikutnya. Nah, kalau kita lihat memang faktor deforestasi maupun juga degradasi, khususnya degradasi yang berpengaruh kepada faktor kebakaran hutan dan juga lahan. Kita lihat berapa sebetulnya data luas karhutla yang ada di Indonesia untuk rentang dari tahun 2015 hingga 2020. Dan kita lihat ini penurunan signifikan terjadi pada rentang 2016 hingga 2017. Sehingga inilah yang diapresiasi oleh REDD Plus untuk Indonesia mendapatkan hasil insentif karena dianggap berhasil menurunkan emisi karbon. Dan penurunannya untuk 2017 saja dianggap sampai 14%. Dan kalau kita lihat untuk 2020 juga terjadi penurunan. Penurunan ini dikatakan
dikarenakan memang seperti yang tadi sempat saya singgung, yaitu karantina global, efek dari pandemi global COVID-19. Dan kita harapkan bahwa ini kan baru fase pertama, diharapkan sampai dengan akhir di fase kedua, sampai dengan akhir tahun 2020, Indonesia bisa mempertahankan data luas karhutla ini tidak kembali bertambah hanya di angka tersebut, yaitu 38.772 hektar saja. Tentunya juga dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk betul-betul bisa menjaga tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Nah, kemudian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon ini juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Langkah yang dilakukan untuk dalam upaya penanggulangan karhutla, misalnya ini dilakukan dengan monitoring dan juga deteksi dini. Monitoring seperti apa yang dilakukan? Nah, monitoring yang dilakukan ini bisa melalui faktor cuaca dan juga iklim, melalui misalnya BMKG, BNPB, kemudian dari KLHK sendiri juga memiliki aplikasi yang ini juga bisa melakukan monitoring setiap waktu. Nah, deteksi dini pun juga dilakukan melalui thermal kamera yang diletakkan di beberapa hotspot ataupun juga titik-titik rawan yang sering terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Dan ground check ini juga penting dilakukan. Kenapa? Karena ketika memang ada informasi yang didapat dari LHK, dari informasi dari masyarakat, misalnya ada hotspot ataupun juga titik kebakaran, maka dilakukan upaya deteksi dini, langsung melakukan pengecekan ke lapangan dan langsung dilakukan pemadaman. Dan pemadaman ini juga bisa dilakukan melalui darat maupun udara seperti yang dilakukan pada tahun 2019 lalu. Dan kita mengalami karhutla yang cukup besar selama periode rentang di 2019. Dan juga tentunya teknologi modifikasi cuaca yang berhasil dilakukan di 2019, khususnya di beberapa wilayah seperti di Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Ini dinyatakan berhasil menurunkan kebakaran hutan dan juga lahan dengan teknologi modifikasi cuaca ini. Dan yang terakhir adalah program pasca karhutla. Ini juga menjadi penting, bukan hanya bagaimana cara menanggulanginya, tapi juga bagaimana cara mengembalikan fungsi dari hutan tersebut dari deforestasi maupun juga degradasi. Nah, ini yang dilakukan adalah dengan restorasi pasca kebakaran hutan. Itulah yang juga menjadi komitmen dari KLHK tentunya yang menjadi bagian dari Indonesia untuk berkomitmen betul-betul menjaga agar tidak kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dan tentunya pemirsa adalah komitmen dari semua pihak, bukan hanya saja KLHK, tapi juga kita semua berperan agar betul-betul tidak ada lagi pihak-pihak yang rakus akan lahan yang ada di Indonesia dengan melakukan pembakaran secara ilegal. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan bahas mengenai Indonesia yang sudah berhasil mendapatkan hasil insentif keberhasilan menurunkan emisi karbon dari Norwegia ini, yaitu dengan dari pihak Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Ruanda Agung Sugardiman. Selamat siang Pak Ruanda. Selamat siang Pak. Ya, Pak, nanti kita akan bahas bagaimanakah sebetulnya sikap Indonesia terkait dengan keberhasilan untuk menurunkan emisi karbon ini. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, ada kembali bersama kami di Metro Siang dan kita masih terhubung dengan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Ruanda Agung Sugardiman. Selamat siang. Selamat siang Mbak, selamat siang semua pemirsa. Ya, Pak Agung, terkait dengan Indonesia yang dianggap berhasil menurunkan emisi karbon dan menerima hasil insentif 812,86 miliar rupiah. Lalu bagaimana sikap Indonesia terkait dengan kepercayaan dari Norwegia ini? Ya, kerjasama ini, letter Intan ini sejak tahun 2010 seperti tadi dijelaskan. Dan ini banyak upaya Indonesia di dalam menurunkan gas rumah kaca di tanah air ini dalam rangka partisipasi global Indonesia untuk internasional. Upaya-upaya yang sudah dilakukan banyak sekali ya, terutama di dalam bagaimana kita bisa menahan terjadinya kebakaran hutan, khususnya di gambut dan di tanah mineral. Itu masalah utama yang harus kita hadapi sekarang ini. Upaya-upaya nyata tahun 2020 ini memberikan hasil yang cukup signifikan. Sebagai contoh, kita sudah melalui fase pertama kemarau di Riau di Sumatera bagian utara ini sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan di bulan Juli, Agustus sampai nanti September kita bisa siap dengan mengatasi musim kemarau yang puncaknya nanti datang pada bulan Agustus.
Baik, lalu sejauh ini apa sebetulnya keuntungan dari kerjasama Red Plus bagi kedua negara? Ya, terutama kita melihat dari Indonesia ya, keuntungan-keuntungan apa saja yang sudah diperoleh dengan kerjasama tersebut. Indonesia bisa mempersiapkan governance ya tata kelola pengelolaan hutannya dengan lebih baik. Contohnya kita sudah berhasil dengan launching menerbitkan penundaan izin baru di hutan primer dan di lahan gambut, dan bahkan sekarang sejak tahun lalu dipermanenkan. Artinya sudah tidak boleh lagi izin-izin di hutan gambut dan di hutan alam primer kita. Itu upaya-upaya yang luar biasa. Kemudian yang sudah menjadi pengetahuan publik juga, kita sudah berhasil membangun one map policy. Artinya kita kalau dulu dispute di perpetaan terjadi, sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian penegakan hukum, kemudian tata kelola bagaimana kita mengelola hutan produksi dengan baik. Ini semuanya adalah resultante dari kerjasama Indonesia-Norway dengan intervensi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, Pak Ruanda, kalau kita lihat kan keberhasilan penurunan emisi karbon di Indonesia ini rentang periode antara 2016 hingga 2017, yaitu 17 juta ton ekuivalen karbon dioksida atau senilai 24,7% begitu ya, dari rata-rata di tahun 2017. Nah, kemudian kalau melihat dari perjalanan fase pertama di 2020 hingga nanti akhir 2020, berapa target yang ditetapkan Indonesia untuk bisa menurunkan emisi karbon? Iya, jadi target kita sampai 2030 nanti 29% harus kita capai itu. Dan itu upaya yang luar biasa bagi Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak saja mengandalkan anggaran dari pemerintah kita sendiri, tapi juga membuka peluang kerjasama dengan luar negeri ini. Upaya-upaya itulah yang kita jaga agar penurunan emisi gas rumah kaca itu terjadi di lapangan. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat, swasta, pemerintah daerah, kemudian juga individu bahkan itu diperlukan di dalam upaya penurunan gas rumah kaca Indonesia ini. Nah, salah satu yang juga berkontribusi ini kan adalah kebakaran hutan dan lahan melalui degradasi hutan maupun juga misalnya deforestasi begitu ya. Bagaimana komitmen dari KLHK untuk menjaga kepercayaan atas keberhasilan periode 2016 hingga 2017 ini agar tetap bisa terus terjaga begitu? Ya, salah satu upaya mitigasi di dalam penurunan deforestasi dan degradasi ini ada 4 upaya yang utama. Yang pertama, kita harus menurunkan deforestasi kita paling tidak sampai angka 325.000 hektar sampai 2030. Kemudian kita mempraktekkan praktek-praktek pengusahaan hutan secara lestari, ya, sustainable forest management. Kemudian kita melakukan rehabilitasi sejumlah 12 juta hektar atau setiap tahunnya kira-kira 800.000 sampai 2030, dan kita harus merestorasi, melakukan pemulihan pada lahan gambut kita seluas 2 juta hektar sampai 2030. Upaya-upaya ini dibarengi dengan upaya-upaya bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Itu yang paling utama. Jadi menurut saya, apabila Indonesia berhasil menjaga hutan-hutan gambut kita terutama, tidak terjadi kebakaran, itu sudah suatu upaya yang luar biasa untuk menahan tidak terjadi emisi yang lebih tinggi di Indonesia itu. Oleh karena itu, mari kita terutama praktisi yang di lapangan, kemudian pemegang izin harus selalu waspada untuk menjaga arealnya agar tidak terjadi kebakaran di lahan-lahan mereka yang kelola. Baik, nah kita ketahui juga bahwa KLHK ini memiliki inisiasi melakukan program terpadu pencegahan ya dengan di 164 desa di wilayah Sumatera, kemudian juga 500-an desa di wilayah Kalimantan Tengah. Sejauh ini seberapa efisien dan juga efektif program ini? Ya, itu ya salah satu upaya nyata yang kami lakukan ya. Selain kita melakukan deteksi dini tadi itu, kemudian melakukan beberapa upaya di lapangan, kita juga melakukan namanya patroli rutin dan patroli terpadu. Ini kita melibatkan Manggala Agni kami, Brigade Pemadaman Kebakaran di lapangan, kemudian masyarakat peduli api, kemudian Babinsa, Babin Kaptipnas,
TNI, pemegang izin, kemudian masyarakat di setempat kita ajak bersama. Dan ini adalah salah satu upaya yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi. Di masa pandemik ini kita juga melakukan sosialisasi bagaimana pencegahan pandemi COVID ini, juga memberikan pengarahan atau sosialisasi pengendalian kebakaran hutan ini. Ini sangat efektif karena kita bisa langsung menyentuh pada pelaku-pelaku di lapangan langsung. Ini yang kita upayakan sejak dini, bahkan sejak bulan Februari sudah kita lakukan, sehingga itu terbukti bahwa fase pertama kritis kemarau di Riau bisa kita lalui dengan baik. Nah tentunya selain juga upaya mitigasi, yang terpenting lagi adalah restorasi, bagaimana mengembalikan fungsi hutan dan juga lahan yang misalnya sudah sempat dialihfungsikan begitu. Bagaimana caranya untuk melakukan restorasi ini, Pak Ruanda? Iya, kita mempunyai regulasi yang cukup lengkap untuk pengelolaan gambut ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah membentuk badan tersendiri untuk mengelola gambut ini dalam rangka merestorasi gambut kita yang sudah terdegradasi. Upaya-upaya nyata ini yang menjadikan kita bisa mengelola tinggi muka air dari gambut ini. Di beberapa tempat kita sudah punya ribuan titik-titik pelaatan untuk memonitor tinggi muka air gambut ini, sehingga menjaga kepastian bahwa gambut itu dalam keadaan basah selalu. Ini yang menjadi kunci utama untuk mengurangi terjadinya kebakaran di lahan dan gambut itu. Upaya-upaya kita di lapangan kita lakukan langsung dengan misalnya pembuatan sumur bor, kemudian kanal blocking, kemudian yang terpenting yang sekarang kita sedang lakukan adalah melakukan teknologi modifikasi cuaca, sehingga ini memperpanjang hari hujan, sehingga ini meyakinkan kita bahwa terjadinya tinggi muka air itu bisa terjadi dengan baik dengan adanya curah hujan yang cukup. Baik, kita harapkan semoga semua komitmen untuk menghindari maupun juga mencegah terjadinya degradasi maupun juga deforestasi hutan ini bisa terus terjaga dan mempertahankan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon, khususnya berkontribusi bagi dunia global. Terima kasih Pak Ruanda Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.